mengatur keuangan menurut prinsip Allah. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Cara orang Kristen mengatur keuangan sama sekali berbeda dengan orang dunia. Cara orang dunia adalah menyimpan, menabung. Tetapi cara orang Kristen adalah memberi. Kita akan membahas bagaimana seharusnya sikap dan tindakan orang Kristen agar mereka tidak mengalami kekurangan selama hidupnya di dunia ini. Allah berjanji kepada kita bahwa kita bisa hidup tanpa kekurangan di dunia ini. Burung-burung di udara tidak kekurangan makanan. Bunga bakung juga tidak kekurangan pakaian yang indah. Demikian pula anak-anak Allah tidak akan kekurangan sandang pangan. Kalau anak-anak Allah sampai mengalami kekurangan, tentu ada sebabnya, tentu ada penyakitnya. Setiap saudara-saudari dalam Tuhan yang mengalami kesukaran dalam masalah penghasilan, pasti dikarenakan cara mengatur keuangan mereka tidak menuruti prinsip Allah. Tanpa belas kasihan Allah, kita tidak mungkin melalui hari-hari kita. Karena itu, kita perlu menengadah kepada Allah untuk semua kebutuhan kita. Seorang hartawan harus bersandar kepada Allah. Di masa peperangan, kita melihat banyak orang kaya yang kekurangan sandang pangan. Paulus berkata, jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Orang yang tamak akan harta pasti mengalami banyak duka cita. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di negara ini. Kemudian pada tahun 2008 terjadi tsunami ekonomi di seluruh dunia. Banyak orang kaya, aset kekayaannya tiba-tiba berkurang dengan drastis, bahkan hilang. Mereka mengalami goncangan batin yang berat, stres yang berat, sakit jiwa, dan bahkan ada yang bunuh diri. Orang yang bersandar kepada Tuhan, walaupun mungkin ia tidak memiliki banyak simpanan atau tabungan, Tuhan bisa memenuhi segala kebutuhannya, dan ia tidak akan mengalami kesusahan. Kita harus mengenal bahwa Allah kita mau dan Allah kita mampu menyuplai kebutuhan kita, sehingga kita merasa kekenyangan, tidak dapat menampung lagi, tumpah keluar, dan bahkan sampai kita merasa jemu, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Keluaran. Hal ini sama sekali bukan masalah bagi diri Allah. Lalu mengapa anak-anak Allah ada yang mengalami kekurangan, ada yang mengalami kemiskinan? Ini bukan karena Allah tidak mampu menyuplai kita, melainkan karena mereka harus terlebih dulu melakukan satu perkara yang sesuai dengan persyaratannya, baru bisa menerima suplaiannya. Terkabulnya doa kita ada syaratnya. Bahkan beroleh selamat pun ada syaratnya, yaitu harus percaya dan menerima Tuhan. Demikian pula, jika kita ingin menerima suplaian Allah, kita harus memenuhi permintaannya. Apa permintaannya itu? Memberi kepada orang. Tuhan Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi. Saudara-saudara yang terkasih, banyak saudara seiman kita yang keadaannya sulit. Semua disebabkan karena mereka tidak memberi dengan baik, bukan karena penghasilan mereka tidak cukup. Alkitab memperlihatkan satu prinsip yang utama kepada kita. Kalau ingin berkelimpahan, harus memberi. Kalau ingin miskin, simpanlah, tahanlah. Siapa saja yang hanya memikirkan dirinya sendiri, pasti akan menjadi miskin. Tetapi siapa yang belajar memberi kepada orang, pasti akan berkelimpahan.
Bila kita ingin terhindar dari kemiskinan, kita harus selalu memberi. Kalau kita mau memberi kepada orang apa yang tersimpan, apa yang tersisa pada diri kita, kelak orang juga akan memberi kepada kita apa yang masih tersimpan dan apa yang masih tersisa padanya. Berbeda dengan cara orang dunia, pengeluaran diukur dengan penerimaan. Cara mengatur keuangan orang Kristen adalah penerimaan diukur dengan pengeluaran. Jadi berapa yang kita keluarkan kepada Tuhan, sebegitu pula yang kita terima dari Tuhan. Sebab itu orang yang cinta uang, semua orang yang kikir adalah orang-orang yang tidak mungkin menerima uang dari Allah, tidak mungkin menerima suplai dari Allah. Kita semua tahu bahwa kita harus menengadah kepada Allah untuk setiap keperluan kita. Tetapi Allah hanya mau menyuplai keperluan orang yang mau memberi. Firman-Nya mengatakan, kalau Ia memberi kepada kita, pasti dengan suatu takaran yang baik, takaran yang dipadatkan dan yang diguncang. Kebanyakan penjual beras tidak mau menggoncangkan takarannya. Setelah ditakar sebentar, lalu cepat-cepat dituang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, takarannya dipadatkan dan digoncang, bahkan sampai tumpah keluar. Hanya saja selanjutnya Ia berkata, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita memberi kepada orang dengan kikir, maka ketika Allah menggerakkan orang untuk memberi kepada kita, Ia pun akan menghitungnya dengan ketat bagi diri kita. Marilah kita belajar mengatur keuangan menurut prinsip Allah. Berilah dan kamu akan diberi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sungguh mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Bapa sumber yang menyuplai kebutuhan kami. Tuhan, Engkau tidak ingin satupun anak-anak-Mu yang mengalami kekurangan dan kemiskinan. Engkau sanggup memberkati kami dengan berlimpah-limpah, asal kami belajar memberi terlebih dulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, bersihkanlah hati kami Tuhan dari segala jenis ketamakan. Biarlah hati kami tidak bersandar pada kekayaan yang tidak tentu. Tuhan, tolonglah hati kami dari hati yang suka menyimpan kekayaan bagi diri sendiri. Biarlah tangan kami kaya dalam memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.